Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana senantiasa Allah memberikan nikmat kepada kita, ya, begitu banyaknya yang Allah berikan kepada kita, karena tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, melainkan datangnya dari Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayatnya bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Semua nikmat sekecil apapun. Ya, makanya hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar kesyukuran. Kita syukur dengan hati, dengan meyakini segala nikmat dari Allah. Kita syukur dengan lisan, dengan kita menyebut-nyebut nikmat tersebut, dan kita mempergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Nggih, cara wong Jawane napa, Pak? Ruwah. Baruah napa, Pak? Puasa. Nggih, bulan Ramadan. Seneng napa? Alah, nggih puasa maneh nggih, kencot lah nggih. Ora sarapan, masyaallah ya. Bagi orang-orang beriman, ya, bagi orang-orang beriman yang kita sangat mengharapkan surga, kita sangat mengharapkan pahala, maka kedatangan Ramadan justru yang ditunggu-tunggu. Dulu para sahabat Nabi, mereka selama 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Pinten, Pak? 6 bulan alias setengah tahun. Minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Begitu selesai Ramadan berlalu, 6 bulan lamanya para sahabat Nabi berdoa kepada Allah agar Allah terima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Berarti nopo? 1 tahun penuh Bapak sekalian. Dulu para sahabat Nabi mereka mempersiapkan Ramadan. Ya, memikirkan Ramadan. Lah kula panjenengan tinggal berapa hari lagi tempi persiapan? Napa telat? Insyaallah belum telat Bapak sekalian. Maka di antara bekal yang sangat penting sebelum kita melakukan suatu amalan, apapun amalannya, adalah berilmu. Makanya Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahihul Bukhari, beliau punya bab dalam Kitabul Ilm, beliau punya bab
bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Niku Pak, kita mau puasa, pelajari tentang puasa. Kita mau haji, pelajari tentang haji. Lah mau ngarep haji orang ngerti tata carane. Haji ini dang Monas. Ya selamat tinggal nang Monas. Terus bulan apa Agustus. Lah orang nyambung. Ini ya. Makanya segala ibadah, amalan hendaknya kita bangun di atas ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan di sana memang bulan Ramadan bulan yang spesial Bapak sekalian. Bulan yang kata Rasul, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan. Itu apa? Bulan keberkahan. Bulan keberkahan. Apa makna berkah? Ulama mengatakan berkah adalah kasratul khair wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Banyak kebaikan. Apa di antara kebaikan Ramadan itu? Amal soleh di dalamnya akan dilipat gandakan. Ya, seperti Rasul pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama. Rasul mengatakan shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Beliau menjelaskan tentang ibadah umroh di bulan Ramadan. Beliau mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Au qala ta'dilu hajjatan ma'i. Seorang yang menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan, keutamanya seperti ibadah haji. Atau beliau mengatakan seperti haji bersamaku. Tapi syaratnya apa? Bahwa apa yang dia kerjakan adalah sesuai dengan ilmunya. Nah makanya Bapak sekalian, sebelum kita masuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka ilmu itu dulu. Ustaz lah, sering krungu, alhamdulillah. Maka ilmu kalau sering diulang-ulang bagaimana? Tambah kuat, tambah ngelotok, cara wong Jawa ngelotok. Ojo ngelokok ucul malah kelalen, bukan ya. Nah, maka Bapak sekalian, di antara ibadah yang Allah sebutkan dan Allah perintahkan secara khusus di bulan Ramadan adalah ibadah siam atau ibadah puasa. Jangan gitu. Iya, makanya Rasul dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad belum mengatakan qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak qad iftaradallahu alaikum siyamahu. Yang Allah telah wajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Di dalam setahun hanya 1 bulan yang Allah khususkan di dalamnya untuk berpuasa 1 bulan penuh. Cuma di bulan Ramadan. Nah, maka Bapak sekalian, apa itu puasa? Secara bahasa, puasa maknanya adalah al-imsa'u anisyai. Al-imsaku anisyai, yaitu menahan dari sesuatu. Jadi menahan dari sesuatu. Ya, makanya dulu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah bernazar, Pak. Apa nazarnya? Ini Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah dengan berpuasa. Apa puasanya? Walan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Aku menahan diri dari berbicara. Nah gitu. Jadi istilahnya puasa, Pak. Kenapa? Karena ibunya Nabi Isa ini, Maryam alaihissalam, bernazar. Apa nadarnya? Puasa. Puasa apa? Puasa secara bahasa, nahan diri dari berbicara. Itu makna puasa secara bahasa. Adapun puasa secara istilah, disebutkan para ulama, puasa adalah at-ta'abbudu lillah bil imsak anil akli wasyurbi wasairil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Puasa adalah 1, ibadah kepada Allah. Dengan cara apa?
dengan cara menahan dari makan dan minum serta semua yang membatalkan. Ulangi lagi, ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum serta semua yang membatalkan. Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar maksudnya subuh. Tenggelam matahari maksudnya maghrib. Itu definisi puasa. Jadi puasa itu apa yang pertama? Ibadah. Ibadah kepada Allah. Berarti kalau ada orang dia menahan makan dan minum tapi niatnya bukan ibadah, maka ini bukan puasa yang syar'i. Napa boten Ustaz? Ya wonten, seperti orang mau dioperasi kan gitu ya. Kata dokter, ibu nanti habis maghrib dioperasi atau jam 8. Tolong ya, jangan makan minum dulu ya. Dari pagi Pak, dari subuh. Ya nggak makan, nggak minum. Tapi tujuannya keperluan medis, bukan keperluan ibadah. Maka itu tidak dianggap sebagai puasa yang syar'i. Nggak dapat pahala Pak. Bukan ibadah masalahnya. Dari situ. Ini yang pertama. Makanya nek wong puasa, Mas puasa dengerin teman, iyalah. Wong mertuane nyong kiai nek para puasa ya. Ibadah kepada Allah. Tapi niatnya apa? Riku karo mertua. Nah, niku hati-hati. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah menahan makan dan minum semua jenis makan, semua minuman. Seperti pilih-pilih. Sing ora oleh, sing ireng-ireng, sing putih oleh. Oh, kuwi mboten puasa, Pak. Puasa ngireng wadane. Pokoke sing oleh sing ireng-ireng kabeh ya. Budin digawe ireng, nggih. Brownies gawe ireng, engko ketan gosong ya. Itu bukan puasa yang syar'i. Nah, itu ya. Iya, kapan puasa mulai itu? Dari terbit fajar subuh, Pak, sampai tenggelam matahari. Itu puasa. Berarti kalau ada orang puasa kok dibalik. Sahur 5:30 sore, Pak. Bukannya subuhan nih, Pak. Jadi bengi-bengi puasa nih. Kira-kira benar apa salah nih, Bu? Keliru. Karena puasa itu siang hari nih, Pak. Dari subuh sampai maghrib. Aja dibalik. Ya, dibalik puasa nih bengi main ngapa turu kan orang kekencot. Nah ini jenenge curang niku, puasane curang. Nah ini Bapak sekalian. Ini makna puasa secara istilah. Berarti Ustadz, rukunnya puasa apa? Dari definisi ini, rukun puasa cuma 2, Pak. Yang pertama dia niat untuk berpuasa. Ini ya. Dia niat untuk berpuasa, niat untuk ibadah kepada Allah, ya. Dan yang kedua, yaitu dia menahan dari makan dan minum serta semua yang membatalkannya. Itu toh. Jadi puasa itu rukunnya pinten Pak kalih. Yang pertama niat. Ustaz, niat ini ku kapan? Nah, kalau puasa wajib Bapak sekalian. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan. Napa malih sing puasa wajib? Mengkodok sembilan utang, dikodok itu puasa wajib. Puasa kafaroh, membayar kafaroh. Puasa karena nazar itu wajib. Nah, kata para ulama, jika puasanya wajib, maka niat itu wajib dilakukan sebelum waktu subuh, Pak. Ora ketang 2 menit gitu. Kenapa? Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kata beliau, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang dia tidak meniatkan puasa sebelum waktu subuh, dia niatnya sebelum waktu subuh itu belum niat dia, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Boten sah. Nek wong wis pentar begini niat, nyong tak puasa sekila. Orang niat wis jenenge, Pak. Tapi niat itu kapan? Tadi. Ya minimal paling boten iku sebelum subuh. Ustaz, bagaimana kalau niatnya sejak malam? Bagus. Bagus, ya. Sejak kita mau tidur niat atau besok puasa sekarang niat bagus.
Ya, yang penting jangan bersubuhan tembe niat, Pak. Kecuali kalau puasa sunnah kata para ulama. Kalau puasa sunnah boleh niatnya setelah subuh. Karena apa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pulang ke rumah Aisyah. Maka Rasul bertanya kepada Aisyah, hal indakum min syai' ya Aisyah, apa jenengan gadah sarapan? Kanjeng Nabi badhe sarapan, Pak. Nggih, apa kata Aisyah? Qulna la, enggak punya apa-apa ya Rasul. Kurma wonten, serabi wonten, teh kopi wonten. Apa maning bubur ayam. Kanjeng Nabi. Masya Allah, berarti kan pulang ke rumah istrinya nggak ada makanan, Pak. Apa kata Rasul? Fa inni idzan shaimun. Kalau seperti itu saya puasa mawon. Engko Pak, Masya Allah Kanjeng Nabi nggih ora malah bujuk orang masak yo. Dumai bojone mboten. Tapi begitu badhe sarapan mboten wonten daharan pripun sanjange? Ya ampun kula puasa mawon. Subhanallah niku, Pak. Nek jenengan pripun, Pak? Arep mangkat kerja bojone urung masak. Walah meja bisa jungkir balik. Subhanallah. Pancine kendile bisa nopo? Bolong kabeh niku penyok kabeh. Tapi Kanjeng Nabi subhanallah badhe sarapan mboten wonten serabi, mboten wonten sekul Nabi napa? Bon, idzan ini shaimun. Berarti saya berpuasa. Akhlaknya Nabi. Nah, dari situ juga kita ambil manfaat faedahnya bahwa niat bagi puasa sunnah tidak apa-apa walaupun niatnya di siang hari. Walaupun ini khilaf para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian. Ini tentang nopo rukun sinten rukun puasa tadi. Kemudian Bapak sekalian, Ustaz, ibadah puasa Ramadan sih hukumnya nopo? Wajib, sepakat para ulama, sepakat semua mazhab, semua ulama dari zaman ke zaman mengatakan hukumnya wajib. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, dan berdasarkan ijma' seluruh kaum muslimin. Al-Quran, nah wau sing teng salat maghrib diwaos surat Al-Baqarah ayat pinten Pak? 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Masya Allah Pak. Yang Allah panggil orang beriman. Allah tidak mengatakan wahai manusia mboten Pak. Tapi Allah khususkan panggilan kepada orang beriman. Kalau kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi mengatakan, idza sami'tumullaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'alqis sam'a. Kata beliau, jika kalian mendengar Allah memanggil wahai orang-orang beriman, maka pakailah baik-baik pendengaran kalian. Kenapa? Karena setelah itu pasti akan datang suatu perintah atau larangan. Gini Bapak dan Pak. Coba nek mungkin jenengan tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan sobi. Setiap ya ayyuhalladzina amanu mesti bar niku napa ada perintah atau larangan. Yang kata beliau, tidaklah perintah tersebut atau larangan tersebut yang mampu melakukannya kecuali orang-orang beriman. Makanya kalau kula panjenengan kok berhasil nggih melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, ini pertanda Pak, di dalam hati kita ada keimanan. Niku Pak, itu pertanda. Tapi nang anak puasa, Pak puasa Pak, yus bentong dina bulan puasa. Terus mboten puasa. Lah yang benak tua. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita tertarik dengan puasa, kita bahkan semangat dengannya, Masya Allah, ini pertanda ada iman dalam diri kita. Bersyukur nih Pak, bersyukur. Nah ini Al-Quran. Adapun hadis Nabi, tadi Rasul mengatakan, qad iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Ya, iya bahkan Bapak sekalian, kedudukan puasa ini di dalam agama sebagai salah satu rukunnya, Pak. Rukun sih napa, Pak? Rukun kalau kata para ulama usul secara bahasa maknanya
janibu syai'al aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat. Kalau pohon berarti nopo tiangnya niku Pak. Nopo batang niku Pak. Jenengan naning nopo nantung gandul. Gandul kan boten akar, batang, daun, bunga, buah nggih. Nah, rukunnya pohon itu adalah nopo batang, Pak. Umpamane lagi jenengan lagi kesuk karo bojone. Ya, anak golok di pajelang teng pundi? Anu gandul. Jeleng ya ambruk gitu. Sama Pak. Maka rukunnya Islam diantaranya puasa nih. Ibarat rumah, rukun tiang-tiangnya. Ya, wong omah malah tiangi nopo sakane di robohaken ya ambruk. Sama dengan agama kita. Ya, makanya Islam punya rukun diantaranya adalah puasa. Rasul mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pilar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Itu yang pertama syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Ini rukun agama Bapak sekalian. Dan yang ketiga dalilnya adalah secara ijma' para ulama. Sepakat para ulama. Puasa Ramadan adalah wajib. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian. Ustaz, puasa apa ada pembatalnya? Ada Pak. Nah, pembatal puasa disebutkan para ulama ada 2 Pak. Ada pembatal puasanya. Jika ini dilakukan puasanya jan batal Pak. Seperti apa? Seperti yang pertama. Yang pertama adalah nopo Pak? Makan dengan sengaja. Syaratnya nopo sengaja. Berarti andaikan kulo panjenengan nggih kelalen banget niku. Ibu-ibu biasa bendina masak. Nggih. Nicipi semangkok. Enak temen kene ya sayur nopo kentang ini jajal Masya Allah 3 centong nih kok ya semangkok war pripun batal nih Pak nggih. Nah, makan kalau sengaja. Tapi kalau makannya tidak sengaja dimaafkan Pak. Karena Rasul pernah mengatakan man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang dia lupa padahal dia sedang berpuasa kemudian makan dan minum, apa kata Nabi? Maka sempurnakanlah puasanya. Kenapa? Karena Allah yang memberi dia makan dan minum. Niku nggih? Iya, jadi yang pertama makan dengan sengaja. Kalau mboten sengaja aman. Nggih. Nopo wonten Ustaz? Ya mungkin. Contohnya nggih, bapak-bapak sing biasa kerja abot. Biasanya wangsul kerja wis muka lemari nopo teko klek. 3 gelas Pak, telas niku biasanya. Pun biasa niku. Nah, puasa dina pertama. Wah, bali kerja ngelaki pol. Klek. Lah putune liwat. Mbah, mbok jenengan puasa. Astagfirullah puasa. Jam 5:30 sore, pripun? Lanjut mawon puasa. Sing penting aja pura-pura lupa. Ibu ini lagi nang pasar, anaknya sekolah, bapaknya rumah dewe kan dapur. Sarapan, Masya Allah. Putranya bali, Pak jeneng mam. Yang kelalen ora apa-apa. Nek pura-pura lupa wis batal niku, Pak. Astagfirullah. Mubah puasane niku, Pak nggih. Masya Allah, bubar puasane. Niki Bapak sekalian, yang pertama adalah makan. Ustaz, makan apa yang membatalkan puasa? Semua bentuk makanan. Apa itu makan dulu ya? Makan itu memasukkan sesuatu lewat mulut Pak. Kemudian sampai tenggorokan masuk ke lambung. Itu makan. Ya, itu definisi makan. Ini diperhatikan. Ini dijadikan patokan para ulama. Itulah makna makan. Ya. Jadi itu baik yang dimakan bermanfaat maupun tidak manfaat. Maam nasi membatalkan. Maam tisu banget kencot mangan tisu Pak. Pripun batal niku Pak nggih. Masya Allah. Mangan godong membatalkan. Nah niku ya. Nah, maka Bapak sekalian
termasuk pembatal puasa, yaitu yang fungsinya seperti makan. Seperti orang sakit, kemudian diinfus. Gimana? Infus fungsinya nopo nih Pak? Nah, itu kalau ahli medis mengatakan infus fungsinya adalah pengganti makanan, pengganti nutrisi makanan. Yaitu makanan cuman bentuknya cair, nih Pak. Berarti kalau orang pakai infus tercukupi kebutuhan makanan yang enggak. Berarti apa? Ini membatalkan. Pakai infus membatalkan. Ustaz bagaimana? Kalau wong puasa kemudian mumet, nguntal bodrek karo banyu ini segelas. Batal nih Bang ya. Karena makan termasuk infus. Tapi kalau misalkan orang lagi puasa kemudian nopo atus seneng kali ngentut. Nek zaman iku lho alit, kowe hati-hati lagi puasa atus seneng kali ngentut batal puasane. Batal mboten, Pak? Ya mboten. Lah napa nih? Apa wong mangan nuwun sewu mam lewat mburi? Ya ora. Makanya kata ulama itu tidak membatalkan puasa. Satu, karena tidak niat. Apa niat? Lah ben mlebu lumayan mboten waduh. Ya mboten wonten. Satu tanpa niat, yang kedua itu bukan termasuk makna makan nih Pak. Ya, bukan termasuk makna makan. Ya, maka tidak membatalkan puasa. Termasuk misalkan orang lagi puasa nu sewu suntik niku Pak. Mau suntik KB napa suntik napa anu apa Covid niku. Ya, batal apa tidak? Vaksin tidak membatalkan niku Pak. Ya, yang membatalkan tadi yaitu infus karena fungsinya sebagai pengganti nutrisi makanan. Warik niku Pak. Berarti nek puasa diinfus wae ora kencot ke Pak. Mentang-mentang anu bidan dan ini bojone bidan nang omah Bu kencot banget puasa diinfus. Ya seger maning bal-balan. Nah, ini pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua tadi minum Pak nggih. Minum dengan sengaja. Kemudian pembatal yang ketiga. Ini termasuk pembatal sing paling ageng, Pak. Yaitu nuwun sewu, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Maksudnya hubungan apa? Ya ngerti dewek lah, wong tua ya pada ngerti. Nek diomong malah isin gitu, Pak. Dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah datang seorang laki. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Lelaki ini datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah halaktu, ya Rasul, kulo celaka nih." Maka Rasul mengatakan, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang menjadikan engkau celaka? Dia mengatakan, "Waqa'tu ala imra'ati wa ana shaimun." Aku terjatuh pada istriku, yaitu melakukan hubungan badan dengan istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Insya Allah, orang ini tahu, Pak, itu membatalkan puasa. Cuman dia tidak tahu apa konsekuensinya. Ya, apa keharusan yang dia lakukan setelah melakukan hubungan suami istri. Maka Rasul bertanya kepada orang tadi, hal tajidu. Jadi ini kafarohnya Pak, bayar denda Pak. Apa denda ini? Satu kata Rasul, hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Apakah kamu memiliki budak untuk engkau merdekakan? Niki Pak. Jadi kalau orang naudzubillah berhubungan suami istri di siang Ramadan, ya, dengan sengaja, maka selain puasanya batal, dia wajib membayar kafaroh, denda. Apa denda yang pertama? Memerdekakan budak. Indonesia betul-betul nggih, betul-betul. Maka orangnya mengatakan, "La, enggak punya Rasul." Wes, ora bisa. Rasul bertanya lagi, "Hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Nopo menjenengan mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Berarti sewidak dina nyambung terus waktu niku, Pak. Nggih, maka orang tadi mengatakan, "Lah, mboten mampu." Nek jenengan ngomong, "Rasul, sewulan pe ora kuat, apa meneh 2 wulan." Lah niku. Lah ini harusnya apa? Berurutan, Pak, bersambung mutatabi'ain bersambung, Pak. Tanggal 1 tanggal sewidak niku, Pak. Umpamane mpun 50 dina ternyata jenengan apa? Diundang wit tanggane bojo masak nopo? Kambing guling.
Pak De, niki kambing guling lagi jam 4 sore nggih. Akhirnya jenengan dahar niku kambing guling batal. Terus puasane diulang saking nol, Pak. Masya Allah, mulane ngati-hati niku nggih. Mulane ngati-hati nek Ramadan. Aja cepak-cepak kalau nah niku nih. Masya Allah. Niki yang pertama, Pak. 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan, la tidak mau ya Rasul. Yang ketiga, Rasul mengatakan, hal tajitu it'ama sittina miskinan. Apakah kamu punya uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Ya, 60 orang miskin, Pak. Ibaratnya seporsi 20.000 ping swida pinten. 1.200.000. Dendane niku, Pak. Ternyata orang tadi mengatakan, la, enggak punya Rasul, kula mboten gak ada. Udah telu-telu ini orang bisa kabeh. Akhirnya Rasul masuk ke rumah, Pak. Ke rumah, kemudian keluar membawa sekeranjang kurma. Rasul mengatakan, "Manisail, mana yang tadi tanya?" Kula ya Kanjeng Nabi, "Mas, monggo tasaddaq biha." Atau tasaddaq bi, monggo sedekahlah dengan kurma ini. Takon maning ngomong kuwi, Kanjeng Nabi, apakah ini harus kami berikan kepada orang yang miskin di antara kami? Lah ngapa sih? Lawang desaku paling melarat kulo kan Nabi ini guys. Rasul meringis niku, Pak. Ini wong kebangetan ini pol-polan niki. Masya Allah. Niku nggih. Segala alternatif nana sing bisa. Sampai kemudian suruh sedekah dikasih kurma. Takon maning. Rasul nopo niki untuk yang paling miskin di antara kami lah ngapa sih? Lah kulo paling melarat. Rasul mengatakan, wis lah atim ahlak bun itu dikasih makan untuk keluargamu. Masya Allah luar biasa. Ini ya, makanya luar biasa Bapak sekali. Ini diantara pembatal puasa yang paling besar adalah ini. Berhubungan suami istri di siang Ramadan. Dan termasuk di dalamnya kata para ulama. Termasuk dalam kategori berhubungan intim adalah, mohon maaf, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Kalau sampai keluar air mani maka membatalkan puasa. Nggih, Masya Allah. Apa itu dengan megang atau ngelihat? Jadi kata ulama, iya ngelihat tapi gawang untuk itu sampai keluar air mani bisa membatalkan. Kecuali kalau pandangan pertama, maka tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Ini pembatal yang ketiga, Pak. Kemudian pembatal yang keempat, yaitu at-taqayyu amdan. Muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntah tanpa sengaja enggak batal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul mengatakan, "Man dzara'ahul qai'u falaisa 'alaihi qadha wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dia dikalahkan oleh muntah, maka tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban bayar puasa. Ngulang puasa, tidak. Tetapi barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaknya wajib bagi dia untuk mengqadha. Ya. Ada muntah yang sengaja ada, Pak. Seperti kalau kata ulama mencontohkan orang sengaja masukkan jarinya ke mulut, Pak. Curug-curug biar muntah. Kalau itu dilakukan sengaja batal. Atau orang yang dia sensitif, Pak. Kalau bau sesuatu yang busuk langsung muntah. Pengen buka sih alasannya apa orang make ya men ora domai ya. Sengaja tong sampah. Wah gitu. Bu, ulang muntah bu. Gitu. Buka pulang muntah ya. Itu batal betul-betul nih, Pak. Gitu ya. Betul. Atau nama sengaja nih kalau ngelihat kotor biasanya langsung reaksi muntah gitu. Sengaja anak bangkit tikus dilongi bagi. Bu, lo pengen buka bu. Orang terus dalam maning sengaja. Wah, sampai kemudian muntah kata ulama batal dia. Kenapa? Dia sengaja. Dia sengaja. Nah, adapun kalau muntah tidak sengaja, yaitu dia terkalahkan dengan tadi. Orang saking sensitifnya naik mobil Bang numpak bis, bis zaman biyen. Bul niku nggih. Itu. Mabuk niku, Pak. Nah, kalau zaman cilik niku, awas numpak mobil, ngebis, mabuk, puasa batal. Nah, itu.
Kita naik bis sampai pengen muntah sih. Ya mboten nggih. Lah saking mual muntah. Lah itu kalau naik bis tidak sengaja muntah, maka mboten mboten batal. Niku Pak nggih. Iya. Karena semua pembatal puasa itu bisa membatalkan jika dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, mboten batal. Wallah alam bisawab. Ini tentang muntah. Iya. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya yaitu keluarnya darah haid atau nifas. Sepakat para ulama, wanita sedang berpuasa kemudian datang bulan, datang haid, batal puasanya. Kenapa? Rasul pernah mengatakan alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, bukankah wanita ketika mereka haid maka tidak sholat dan tidak puasa? Iya. Yang menunjukkan, jadi misalkan ada ibu-ibu dari pagi pun sahur, Masya Allah, 5:30 sore, 5 menit malih adzan nang al muslimun. Tapi nopo, Masya Allah bulannya datang bagaimana Pak? Batal. Hari itu tidak teranggap puasanya. Masya Allah. Nggih, niku Bapak sekalian. Atau nifas. Nah, apa sih batasan nifas? Gini Pak, kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum mengatakan bahwa darah dinamakan nifas, yaitu darah yang keluar menjelang kelahiran, menjelang melahirkan, sudah dibarengi dengan rasa sakit melahirkan. Karena melahirkan mulus-mulus Bang, nggih. Ini apa Bang? Ya kira-kira lah niku. Mulus niku. Nah, mulus ketika mau melahirkan kok kemudian ada darah keluar. Nah, itu sudah dihitung sebagai nifas, Pak. Andaikan wanita itu dalam kondisi berpuasa, tiba-tiba keluar darah tadi dengan rasa sakit melahirkan, maka batal puasa. Ya, batal puasa. Iya, kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya, yang kelima, yaitu melakukan hijamah atau berbekam. Membekam atau dibekam, Pak. Ini memang khilaf para ulama, khilaf. Karena ada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasul mengatakan aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam, maka dia batal puasanya. Ya, kenapa kok orang membekam dia batal? Gini Pak, kalau praktek dulu di zaman Rasul SAW, orang bekam itu pakai mulut Pak. Kalau sekarang kan pakai alat dawat-dawat. Kalau zaman dulu niku pakai mulut. Jadi biasanya mereka pakai nopo tanduk kambing nih kan ngaten niki. Nah, mirip lah ngaten niki. Kecil. Nah, mereka itu kalau sudah ditusuk-tusuk disedot pakai mulut Pak. Maka sangat mungkin besar kemungkinan darah itu kehisap, masuk ke mulut tadi. Makanya Rasul mengatakan batal. Sedangkan yang dibekam, kenapa? Karena dia lemes, gitu ya. Bahkan ada pingsan kan gitu ya. Nah, maka di situ bagi ulama yang mengatakan hadis sahih, mereka mengatakan batal. Tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih, atau mereka tidak membatalkan. Cuman ngaten niki Pak, kalau para ulama khilaf seperti ini, bagaimana? Ambil jalan tengah, jalan selamat. Yaitu nopo? Boten usah bekam di siang hari Ramadan. Beres kan? Nggih beres. Kalau bekam nanti habis tarawih, kan bebas. Ini kata ulama, kalau kita ngalami hal seperti itu. Ini para ulama khilaf, maka ambil yang paling ringan. Kemudian pembatal yang keenam, Pak. Yaitu seorang yang dia niat untuk berbuka. Baru niat Pak. Makanya kalau misalkan jenengan ngatain Pak, di antara sunnah berpuasa itu menyegerakan berbuka. Dan berbuka dengan menggunakan rutop. Napa rutop? Kurma masih seger nih Pak. Mengkel. Okay? Kalau tidak ada maka tamar, kurma matang. Kalau tidak ada pakai air. Andikan air pun boten-boten. Napa mungkin? Ya mungkin. Jenengan dalam perjalanan numpak motor. Anaknya wong dodolan iki. Apa kemudian mending golek napa? Jalan napa sedikit dilamuti nyong bantal itu enggak perlu. Wong zaman kuno ini. Boten perlu. Yang penting jenengan niat apa nih ngupil. Lah nyong batal karo upil ya. Kowe boten ansane. Yang penting kita niat batal sudah batal nih Pak. Karena puasa itu diperlukan apa? Azam, keinginan yang kuat.
Berarti kan jenengan dengar nang tengah-tengah yang batal ora. Ditu maning batal ora batal. Kuwi batal niku, Pak. Ora ya ora batal. Niku pun batal niku, Pak. Kenapa? Dia niatnya sudah apa? Mulai pudar. Bahkan sudah ada keinginan ingin berbuka. Itu batal. Salah ya, makanya pentingnya tadi sebelum kita berpuasa niatkan dengan sekuat tenaga. Ada pertanyaan? Nih, materi kalau di ini ya banyak banget. Mau dengan pertanyaan saja. Bismillah, mau bertanya Ustadz, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Walah, puasa ora sholat. Sholat 5 waktu wajib, puasa wajib nih. Ya, makanya gini Bapak sekalian. Itu termasuk kekeliruan yang sangat fatal. Puasa wajib, sholat wajib. Dan kewajiban ibadah puasa itu lebih ditekankan daripada kewajiban puasa. Makanya Rasul ketika mengurutkan syahadat, mengurutkan rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Karena lebih penting, Pak. Tapi bukan mana nih, berarti rasa puasa, enggak gitu. Sholat wajib, puasa wajib. Makanya orang yang puasa, kemudian dia meninggalkan kewajiban, Masya Allah, Pak. Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, ini diantara hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Rasul mengatakan, Rubba sa'imin halduhu min siyamihi alju wal atash. Hadis riwayat Tabrani. Rasul mengatakan, berapa banyak orang berpuasa, namun bagian dia hanya haus dan lapar. Siapa mereka? Ini diantaranya orang yang berpuasa akan tetapi nopo tadi dia melakukan kemaksiatan. Lah kalau kemaksiatannya meninggalkan kewajiban yang paling tinggi berupa sholat, wah, nah keliru Pak. Ada lagi sebagian orang Pak, puasa nih, Masya Allah, Alhamdulillah, sholat tarawih dikerjakan, sholat wajib kosong lah niku. Niku pada baik jungkir balik ini Pak. Sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Makanya di zaman Rasul dulu kan gitu. Ya, Rasul malam pertama sholat ke masjid, sahabat ikut. Malam kedua, ketiga ikut, hampir penuh masjid. Di malam keempat Rasul nggak keluar ke masjid Pak. Padahal sahabat Nabi nunggu pengen jamaah tarawih bersama Nabi. Keesokan harinya Rasul keluar dan mengatakan laqad ra'aitu ma sana'tum wa lam yamna'ni al-khuruj illa khasyitu an tufradu alaikum. Saya tahu apa yang kalian perbuat tadi malam. Dan tidak ada yang menghalangi aku keluar ke masjid bersama kalian kecuali satu. Aku khawatir sholat tarawih diwajibkan. Itu menunjukkan sholat tarawih tidak wajib. Ini termasuk orang sinopapa keliru besar nih. Nggih, puasa sholat tarawih tapi mboten sholat. Bagaimana hukumnya? Jelas besar. Bisa pahala puasanya hilang sama sekali. Wallah alam. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang mimpi basah di siang hari ketika berpuasa? Tadi saya ingatkan bahwa yang membatalkan puasa syaratnya apa? Dia melakukan dengan sengaja. Lah mimpi basah apa sengaja? Enggak, mimpi basahnya udah bisa. Maka apa tidak membatalkan? Itu ya. Jadi mimpi basah ketika berpuasa tidak membatalkan. Kenapa? Bukan dengan pilihan dan keinginan dia. Berarti Ustaz, kalau misalkan ada orang junub sampai subuh belum mandi bagaimana? Sah puasanya. Sebagaimana Rasul ngalami Pak. Aisyah bercerita, suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau di malamnya junub Pak. Kemudian datang waktu subuh Ramadan, belum mandi Pak. Datang waktu subuh baru kemudian mandi, habis itu beliau sholat. Tuh, tidak batal sholatnya. Ya, kalau junubnya malam atau junubnya siang hari tanpa dengan sengaja mimpi. Berluhuran, sari, mimpi, basah, itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Oh, monggo. Nggih.
Allah. La Allah. Nggih, Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum orang yang mempunyai penyakit gula dan disuntik insulin setiap hari? Apakah sah puasanya tadi? Insulin termasuk pengganti makanan boten? Bukan. Batal boten? Boten. Nggih, berarti sudah terjawab. Apakah puasa Ramadan harus berniat dulu di malam hari? Jawabannya iya. Rasul mengatakan man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang berpuasa dan tidak meniatkan sejak sebelum subuh, maka apa tadi? Tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Ya, bagaimana hukumnya donor darah ketika berpuasa? Ya, donor darah ketika berpuasa. Wallah alam, di situ apakah disamakan seperti dengan berbekam gitu ya? Karena itu bisa menyebabkan lemas. Maka ini memang para ulama khilaf, Pak. Ya, antara batal dan tidak. Maka bagaimana? Ambil selamatnya, Pak. Enggak usah donor darah. Kecuali, nah ini kadang-kadang ada keadaan tertentu, kecuali misalkan ini ada anggota keluarga kita yang sakit harus ditransfusi darah nih. Harus transfusi darah ini, mau tidak mau ini. Butuhnya berapa? 3 kantong misalkan. Ternyata darah kita pas. Kalau kita didonor semaput mau puasa didonor ini ya. Gimana? Andaikan kemudian kita Bapak sekalian, kita berbuka, membatalkan diri untuk berpuasa, puasanya batalin diri, itu boleh, Pak. Apalagi ini misalkan kata dokter, ini kalau nggak cepet-cepet ditolong ini, waduh bahaya nih. HB-nya sudah turun sekali ini misalkan. Ini kita menyelamatkan nyawa orang lain. Bahkan kata ulama bisa menjadi wajib untuk kita donor. Nah, kalau memang misalkan kita saat itu didonor bahaya, misalkan bisa semaput, nggak sadar diri, bahkan boleh kita membatalkan puasa. Terus gimana? Berarti sarap, iya mau jangan dahar, mengunjuk susu yang agaknya. Apa sih didonor? Boleh, Pak. Terus bagaimana sih puasa kita? Puasa kita batal. Terus kewajiban kita adalah apa? Mengqadha dan membayar fidyah. Sehari ngasih makan 1 orang miskin, Pak. Kenapa? Karena kenapa kita mengqadha? Hari itu kita batal puasanya. Kenapa kita membayar fidyah dengan ngasih makan orang miskin? Karena di hari itu batalnya kita untuk maslahat orang lain. Makanya termasuk di dalam Bapak sekalian, bagi ibu-ibu bagi ibu-ibu yang dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena menyusui atau hamil dan dikhawatirkan anaknya sakit.
Anaknya nong sewu mencret nih kadang-kadang kan wonten nggih kalau ibunya puasa anaknya sakit. Kata ulama, kata Ibnu Abbas, jika seorang ibu ya dia membatalkan puasanya ya karena apa? Untuk maslahat orang lain ya tadi untuk maslahat orang lain maka beliau mengatakan apa namanya man aftara khafata min auladiha aftarata wa at'amata kata beliau bagi seorang wanita yang dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anaknya maka dia tadi dia mengqadha wajib dan kedua memberi makan satu hari satu orang miskin namanya fidyah itu kalau yang dikhawatirkan anaknya bagaimana kalau si ibu ini anaknya kuat cuman ibunya lemes itu Pak karena menyusui atau dia hamil berarti dia tidak puasa karena maslahat dirinya maka apa dia cukup mengqadha dan tidak perlu ngasih makan orang miskin tidak perlu fidyah wallah bisawab bun sudah kejawab nggih alhamdulillah berarti materi kita sampai di sini kemudian Bapak sekalian sebagai penutup tadi saya ingatkan bahwa pembatal puasa ada dua tadi. Ada pembatal puasa itu sendiri dan ada pembatal pahala puasa atau yang mengurangi pahala puasa. Seperti apa? Melakukan kemaksiatan, Pak. Sedang berpuasa dia melakukan kemaksiatan. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kata beliau, "Man lam yada qaula zur falaysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan ucapan kotor, ucapan dusta, maka kata Rasul Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Itu pahalanya nggak ada, Pak. Termasuk tadi orang yang puasa tapi meninggalkan sholat. Coba sekedar mengucapkan dusta itu dosa Pak. Cuman apa? Sholat itu lebih besar daripada orang berdusta nih Pak. Apalagi sholat ya yang mereka tinggalkan. Nah makanya hati-hati. Ya ini bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Makanya apa? Jabir bin Abdillah sahabat Nabi. Beliau pernah menasihatkan kepada kita. Kata beliau, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadzi wal muharim." Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah matamu. Jika puasakanlah pendengaranmu dan lisanmu dari berkata dusta dan segala yang diharamkan. Ya, jadi kalau berpuasa itu digambarkan oleh Jabir bin Abdillah seluruh anggota tubuh kita dipuasakan. Mata kita, nggih. Makanya ambon menganu cah kadang pucah nom bersubuhan nang masjid baikin kultum pada jalan-jalan. Ngerti Mas? Cuci mata. Cuci mata. Itu bukan cuci mata, ngotori puasa niku, nggih. Nah, niku. Ini kadang-kadang ini, tapi nang Amerika niku, Pak. Nang Amerika Serikat. Nah, ini contoh. Itu puasa. Makanya kalau puasa kita hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu adalah tingkatan puasa yang paling rendah nih Pak. Kalau bahasa gampang ini latihan puasa. Karena beliau mengatakan ahwanus siyam tarkus syarabi wa ta'am. Puasa yang paling rendah adalah meninggalkan makan dan minum. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lahwi warrafath. Bukanlah puasa itu sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi berpuasa adalah meninggalkan perkara yang sia-sia dan perkara yang rafath, yang keji. Fa in sabaka ahadun au jahula alaik falyakul ini shaimun. Jika ada orang mencelamu atau berbuat jelek kepada engkau, apa kata Nabi? Ucapkan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Tapi aja kok bermahrib ya, dendam kok berbadan perhitungan. Orang itu kita dididik selama Ramadan memaafkan, ngalah.
Ojo malah ngobar maghrib, ngobar terawih ya. Lah kowe jenenge dendam. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, Masya Allah. Ini nasihat sedikit untuk saya pribadi dan kepada Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kita sehingga bisa bertemu dengan Ramadan, dan semoga Allah memudahkan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal soleh. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumul khairan atas segala perhatian, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.